Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asri Kamil, saya dari 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang kimia unsur periode 3. Materi pembelajaran: kelimpahan, sifat, pembuatan, kegunaan, dan dampak. Kelimpahan unsur 3, periode 3. Unsur-unsur periode 3 di alam tidak terdapat dalam bentuk unsur bebas, melainkan dalam bentuk senyawa mineralnya, kecuali S dan Ar. Sifat-sifat unsur. Sifat fisika. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa A jari-jari atom unsur periode 3 dari Na ke Ar semakin kecil, karena dari kiri ke kanan jumlah nomor atom bertambah dan tidak diikuti pertambahan jumlah kulit, sehingga nomor kulit unsur di periode 3. B. Energi ionisasi. Energi ionisasi dari Na ke Ar cenderung semakin besar, namun terjadi penyimpangan pada Al dan S. Seharusnya energi ionisasi Al lebih besar dari Mg dan energi ionisasi S lebih besar dari P, tapi kenyataan energi ionisasi Al lebih kecil dari Mg dan energi ionisasi S lebih kecil daripada P. C. Afinitas elektron. Afinitas elektron dari Na ke Ci terjadi penyimpangan pada Al dan P. Hal ini karena muatan inti yang semakin positif dan jari-jari atom semakin kecil. D. Elektron-negatifan. Elektron-negatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan Na ke Ci semakin besar. Hal ini karena muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya menarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya kemampuan atom untuk menarik elektron semakin besar. B. Sifat kimia. A. Sifat reduktor atau oksidator. Dari Na ke Ci oksidator makin kuat, sebaliknya dari Cl ke Na reduktor makin kuat. B. Sifat logam dan non-logam. Sesuai dengan sifat reduktornya, maka semakin ke kiri sifat logam semakin kuat. C. Sifat asam dan basa. Sesuai dengan kekuatan logam, semakin ke kiri dan semakin kuat, maka sifat basa mau semakin kiri semakin kuat. Pembuatan. A. Natrium dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl melalui proses Dons. Natrium tidak dapat dibuat dengan elektrolisis air laut. Natrium disimpan dengan minyak tanah. B. Magnesium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan MgCi2 melalui proses Dons. C. Aluminium dibuat dengan elektrolisis dari bauksit yang murni. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Al2O3 murni dicampur dengan Na3 air atau kriolit untuk menurunkan titik leleh Al2O3 dan bertindak sebagai pelarut untuk pemurnian Al2O3, kemudian dielektrolisis. D. Argon. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi bertingkat. E. Silikon. Dalam industri silikon dibuat dengan mereduksi SiO2 dengan karbon dalam tanur listrik dengan suhu tinggi, sedangkan dalam laboratorium silikon dibuat dengan memanaskan silika dengan serbuk magnesium dalam krus. F. Fosfor. Fosfor dikenal dalam dua bentuk alotropi, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih dibuat dengan cara memanaskan batuan fosfat, pasir, dan kokas, yaitu proses Wohler. Adapun fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih pada suhu 240 derajat Celcius. G. Sulfur. Pembuatan belerang pertama kali dikembangkan pada tahun 1904 oleh Fratz, yang mengembangkan cara untuk mengekstrakan belerang yang dikenal dengan cara Fratz. H. Klor. Klor dapat dibuat menggunakan beberapa cara, yaitu 1. Proses Deucon atau oksidasi. HCl dicampur dengan udara kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak dengan sebagai katalis. 2. Reaksi terjadi pada suhu
430 derajat Celcius dengan tekanan 20 atom. 3. Elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. 4. Elektrolisis lelehan NaCl. Kegunaan unsur natrium. NaCl digunakan mencairkan salju. Na-benzoat dipakai dalam pengawet makanan. NaCO3 dipakai sebagai pengembang kue. Na2CO3 pembuatan kaca. Argon dipakai dalam roda mobil mewah untuk mendeteksi sumber air tanah, untuk membuat lapisan perlindungan pada berbagai macam proses, sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Klor. Ci2 dipakai pada disinfektan. KCi digunakan sebagai pupuk. ZnCi2 digunakan sebagai solder. NH4Ci digunakan sebagai pengisi baterai. Sulfur digunakan dalam baterai. Dipakai fungisida dan pembuatan pupuk. Digunakan pada korek dan kembang api. N2CO3 pembuatan kaca. Fosfor pemisah sulfur dari besi dan baja. Dipakai proses produk logam, kaca, dan semen. Untuk membuat konstruksi pesawat, untuk membuat lampu kilat. Silikon dipakai dalam pembuatan kaca, untuk membuat enamel, dipakai dalam pembuatan semikonduktor, membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. Magnesium untuk membuat konstruksi pesawat, pemisah sulfur dari besi dan baja, untuk membuat lampu kilat sebagai katalis reaksi organik. Aluminium untuk membuat konstruksi bangunan, dipakai pada berbagai macam alloy, pembuatan berbagai alat masak. Tawa sebagai penjernih air. Dampak penggunaan natrium. Jika natrium bercampur dengan air bereaksi sangat cepat dan meledak. Silikon dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. Magnesium sangat mudah terbakar. Pada waktu terbakar cahaya yang dipancarkan sangat menyilaukan dan dapat membutakan mata. Fosfor. Jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. Aluminium dapat merusak kulit. Dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara jika dipanaskan. Belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.